Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hefni dari SDN Bata Al Barat 1, calon guru penggerak kelas 302 angkatan 7, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan pengajar praktik Bapak Holid Mawardi akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.4 ini saya bertemu lagi dengan istilah baru, yaitu segitiga restitusi. Lalu, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dalam segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama, stabilkan identitas. Dalam tahapan ini, guru dapat menstabilkan emosi siswa yang sudah melakukan kesalahan, yaitu dengan cara menyamakan kondisi guru seperti yang dialami siswa tersebut. Beralih pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini, guru diharapkan menanyakan alasan kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai. Dan diharapkan guru dapat mengenai sasaran bahwa apa yang dilakukan siswa tersebut adalah suatu kesalahan. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga atau tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini, guru diharapkan mengingatkan kembali pada keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut yang sudah saya paparkan, berikut ini penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus berbeda yang ada di sekolah. Pada kasus pertama, melanggar kesepakatan kelas bermain kasti di dalam kelas. Suasana istirahat di dalam kelas 3A SDN Bata Al Barat 1 tampak seorang siswa bernama Fatan sedang bermain kasti di dalam kelas. Suasana berubah ketika lemparan bola kasti mengenai pensil warna milik Arya yang pada saat itu sedang belajar mewarnai, sampai berserakan di bawah meja kelas. Kejadian ini membuat Arya menangis dan marah pada Fatan. Tidak kamu bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi di dalam kelas? Itu Pak, tadi Arya membentak-bentak saya di depan kelas. Oh, ya, Bapak tahu, Bapak paham kenapa kamu kesal. Pasti kamu sangat kesal. Bapak juga gitu, kalau ada yang marah-marah atau bentak-bentak di dalam kelas, Bapak juga pasti marah, pasti kesal. Nah, tapi kira-kira kenapa kok Arya itu tiba-tiba marah-marah di dalam kelas, bentak-bentak Fatan? Kenapa? Tadi saya sedang bermain kasti di dalam kelas, lalu bola kastinya tidak sengaja mengenai pensil warna milik Arya saat Arya sedang mewarnai. Oh iya. Jadi gara-gara itu kamu sampai marah atau kesal sama Arya? Saya akan gak terima Pak. Arya kan bisa bicara pelan-pelan tanpa harus bentak-bentak saya di depan teman-teman. Lagian saya tidak sengaja mengenai pensil warna Arya sampai berserakan. Ya, Bapak tahu nak perasaan kamu. Bapak juga mengerti perasaan kamu. Tapi coba kamu ingat-ingat lagi, kira-kira
bermain kasti di dalam kelas itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak sih Pak, tapi kan semua siswa harus menjaga perasaan siswa pada saat pembelajaran ataupun saat istirahat. Iya ya, betul sekali Fatan. Fatan tahu nggak tempat bermain kasti itu di mana? Di luar kelas. Di luar kelas, di lapangan ya. Ya, Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Fatan lakukan pada Arya? saya akan mencoba datang ke Arya dan berbicara baik-baik bahwa yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oh ya, Fatan mau minta maaf pada Arya. Iya Pak, saya mau minta maaf pada Arya. Kalau Fatan mau minta maaf, ayo sekarang kita ke kelas. Iya Pak. Pada kasus yang kedua, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, yaitu bertengkar dengan teman. Pagi hari sebelum jam 7 di halaman SDN Bataan Barat 1, terlihat Fatan dan Bobby sedang asyik mengobrol dan bercanda hingga berlebihan dan akhirnya mereka bertengkar lalu berantem. Pada saat bersamaan, Diego yang baru datang ke sekolah melihat kejadian tersebut, kemudian bergegas berusaha melerai mereka dan secara tidak sengaja Diego menarik kerah baju Fatan sampai kacamata Fatan terjatuh dan pecah. Kejadian ini membuat Fatan marah kepada Diego. Nah, jadi gimana tadi ceritanya, Nak? Jadi gini Pak, tadi Diego memecahkan kacamata saya Pak. Oh, ini kacamata kamu yang dipecahkan oleh Diego. Iya Pak. Ya. Pak tahu kamu pasti kesal, soalnya kacamata kesayangan kamu ini dipecahkan oleh temannya. Bapak juga gitu, kalau ada barang-barang Bapak yang dipecahkan oleh orang lain, Bapak pasti kesal, Bapak pasti marah. Nah, Fatan, tadi Diego kira-kira sengaja memecahkan kacamata kamu ini? Kayaknya enggak sih Pak. Diego melerai pertengkaran saya dengan Bobby. Saya dan Bobby bertengkar karena uji kekuatan. Akhirnya bertengkar deh. Oh, berarti Diego ini tidak sengaja ya memecahkan kacamata kamu? Ya Pak. Apakah bercanda berlebihan sampai akhirnya mengakibatkan kamu bertengkar dengan Bobby? Sudah sesuai kira-kira dengan kesepakatan kelas? Belum Pak. Oh, belum sesuai ya. Nah, betul-betul bercanda itu tidak apa-apa sebenarnya Fatan ya, tapi jangan berlebihan. Jadi mungkin tadi Diego tidak sengaja ketika melerai sampai akhirnya menjatuhkan kacamata kamu. Nah, mungkin kena senggol dan terjatuh karena melerai kalian. Jadi sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf pada Diego Pak. Mau minta maaf pada Diego. Kalau memang begitu, ayo kita ke kelas ya. Kamu minta maaf nanti pada Diego. Yuk. Ya Pak. Berikut ini adalah tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya untuk penyelesaian Bapak Hefni terhadap kasus tersebut. Bapak Hefni tidak berbicara kasar atau melakukan hukuman fisik kepada muridnya, justru merangkul muridnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.